Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Hari Raharjo dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Wisnu Hari Raharjo, kedua Anissa Arumsari, ketiga Yunita Sari, dan keempat Widya Fajriani. Di sini kami akan mempresentasikan dari kelompok 2 yaitu bab keempat, yaitu ketentuan tentang sumber penghasilan, bab kelima pemajakan penghasilan wajib pajak luar negeri, dan bab keenam pajak berganda internasional. Di sini saya akan mempresentasikan pada bab keempat, yaitu tentang ketentuan tentang sumber penghasilan. Di sini sebagai pengantar yaitu pasal 24 Undang-Undang PPH menegaskan kewenangan Indonesia untuk memajaki penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari sumber penghasilan yang terletak di Indonesia. Selanjutnya di pihak lain, sebagai negara berdomisili penunjak pemajakan sekunder atas penghasilan luar negeri dari wajib pajak dalam negeri, pasal 24 memberikan kredit pajak kepada wajib pajak dalam negeri atas pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di sana. Dua masalah penting yang sangat bergantung pada ketentuan tentang sumber penghasilan adalah: satu, pemajakan wajib pajak luar negeri yang pada umumnya terutang atas penghasilan yang bersumber di Indonesia. Yang kedua, pemberian kredit pajak luar negeri bagi wajib pajak dalam negeri terhadap pajak yang terutang atau dibayar atas penghasilan yang bersumber di luar Indonesia, atau dari McDaniel dan Out tahun 1989. Dengan demikian, ketentuan tentang sumber penghasilan sangat penting baik untuk wajib pajak luar negeri maupun wajib pajak dalam negeri. Sumber penghasilan dalam ketentuan perpajakan. Profesor Richard Musgrave dan Peggy Musgrave sebagaimana disitir oleh Klaus Vogel McLaurin et al. Tahun 1990 menyatakan bahwa istilah sumber penghasilan menunjuk pada negara tempat aktivitas pemproduksi penghasilan, the income generating activity, dimaksud, atau negara tempat tinggal suatu nilai atau value ditambah pada suatu barang. Ketentuan tentang sumber penghasilan terdapat dalam pasal 24 ayat 3 dan pasal 24 ayat 4 Undang-Undang PPH. Ketentuan tersebut merupakan berkelanjutan aturan yurisdiksi sumber atau source jurisdiction sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat 4. Untuk yang menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber di Indonesia selain melalui PUT, pasal 24 ayat 3, pasal 24 ayat 4 menentukan kapan suatu penghasilan dianggap diperoleh dari sumber negara tersebut. Sumber dari beberapa kategori penghasilan yang tersebut dalam pasal 24 ayat 3. Beberapa kategori penghasilan yang lokasi sumbernya diatur dalam pasal 24 ayat 3 adalah: A. Penghasilan dari saham sekuritas. Penghasilan dalam saham sekuritas dapat berupa: 1. Dividen. Di sini pembagian laba, dividen tunai, dividen likuidasi yang melebihi investasi, pemberian saham bonus, dividen saham, pencatatan tambahan modal atau tanpa setoran. Kedua, keuntungan atau capital gains. Ketiga, klaim atas pembelian saham atau rights, pre-effective rights, securities, dan sebagainya. B. Bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak. Pasal 24 ayat 3 memakai dua kriteria yang bersifat alternatif: 1. Pendekatan pembayaran ataupun buying sources approach, dan kedua, pendekatan biaya cost bearing approach. Pendekatan tersebut menunjuk kepada tersedianya dana atau tempat biaya bunga, royalti, dan sewa dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak memproduksi penghasilan, bukan pada tempat pemberian pinjaman atau pemanfaatan dana untuk memproduksi penghasilan. Yang C. Sewa sehubungan dengan pemanfaatan harta tak bergerak. Terlepas dari status pembayaran dan penanggung
beban sewa atas harta tak bergerak yang terletak di Indonesia dianggap bersumber di negara tersebut. Sebaliknya, sewa atas harta tak bergerak yang terletak di luar Indonesia dapat dianggap bersumber selain di negara tersebut. Dan oleh karenanya, atas pajak yang dibayar atas penghasilan yang dimaksud berhak atas ketentuan pajak luar negeri. D. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Selaras dengan ketentuan pasal 24 ayat 3 butir D, tanpa memperhatikan tempat pelaksanaan jasa, pekerjaan, dan kegiatan penghasilan dari jasa dan sebagainya tersebut dianggap berasal dari Indonesia. Apabila dibayar atau menjadi beban badan orang pribadi atau BUT yang bertempat kedudukan atau berada di negara tersebut. E. Penghasilan bentuk usaha tetap BUT. Pasal 24 ayat 3 butir E Undang-Undang PPH menentukan bahwa sumber penghasilan BUT adalah negara tempat BUT menjalankan usaha dan melakukan kegiatan. Pires di tahun 1989 menyatakan bahwa tempat usaha establishment merupakan tempat yang secara efektif dengan mana aktivitas usaha dapat dijalankan dan dengan demikian laba usaha dapat dihasilkan atau dari tempat usaha tersebut. Sumber dari beberapa kategori penghasilan lainnya. Penerapan beberapa kriteria tersebut di atas sebagai kategori penghasilan antara lain dengan menunjukkan pada elaborasi penghasilan dalam pasal 4 ayat 1 akan dibahas pada seksi-seksi berikut. 1. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Sesuai dengan pasal 24 ayat 3, tempat sumber keuntungan dari penjualan saham atau sekuritas adalah negara tempat penerbit saham atau sekuritas bertempat kedudukan keuntungan dari penjualan harta bergerak dan hak atas kekayaan intelektual atau intangible ditentukan sama dengan sewa dan royalti. Selanjutnya, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta tak bergerak sesuai dengan penjelasan pasal 24 ayat 4 berada di negara tempat harta tersebut terletak. Kedua, imbalan karena jaminan pengembalian utang. Dalam rumusan pasal 24 ayat 1 butir F dan pasal 23 ayat 1 butir A angka 2, penghasilan berupa imbalan karena jaminan pengembalian utang disejajarkan dengan bunga atau termasuk premium dan diskonto. Ketiga, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Pasal 26 ayat 1 butir E dan pasal 23 ayat 1 butir A angka 4 meminta kepada pihak yang membayar untuk memotong pajak atas hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak yang sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1 butir E. 4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Sesuai dengan ketentuan pasal 27 KUP, dapat terjadi pengembalian pajak penghasilan diikuti dengan pemberian bunga dalam rangka peningkatan kesetaraan atau level of playing field antara wajib pajak dengan administrasi pajak. Kelima, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Pasal 26 ayat 1 butir F meminta kepada pembayar atau subjek pajak dalam negeri untuk memotong pajak atas pembayaran berkala. Pembayaran berkala yang diberikan oleh wajib pajak dalam negeri akan dianggap bersumber dari Indonesia. Keenam, keuntungan karena pembebasan utang. Pasal 24 ayat 1 butir K menyatakan adanya keuntungan penghasilan dari pembebasan utang. Sementara itu pasal 6 ayat 1 butir A menyatakan bahwa piutang yang nyata-nyata tidak tertagih dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ketujuh, keuntungan karena selisih kurs. Transaksi penjualan dan penerimaan lainnya serta pembelian dan pengeluaran lainnya dari valuta asing ke rupiah dapat menghasilkan keuntungan atau sebagai penghasilan menurut pasal 4 ayat 1 butir L atau kerugian sebagai pengurang penghasil bruto menurut pasal 6 ayat 1. 8. Penghasilan dari kegiatan di angkasa luar atau laut lepas.
Apabila penyedia penghasilan adalah wajib pajak dalam negeri, Indonesia atau pengeluaran tersebut menjadi pengurang penghasilan kena pajak Indonesia, maka negara tersebut dapat disebut sebagai tempat asal sumber penghasilan dan oleh karenanya dapat mengenakan pajak pada sumbernya. Kesembilan, premi asuransi. Pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri dipotong pajak penghasilan Indonesia. Ke-10, penghasilan dari selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Untuk menentukan sumber penghasilan dari selisih lebih penilaian kembali aktiva, rujukan dapat diarahkan pada letak aktiva tetap atau wajib pajak mana yang akan membebankan depresiasi dari tambahan nilai yang dimaksud. Multiplisitas penerapan ketentuan tentang sumber penghasilan. Tergantung kondisi perekonomian dan kepentingan nasional suatu negara, berbagai kriteria yang berbeda dapat dipakai untuk merumuskan ketentuan tentang sumber penghasilan suatu kategori penghasilan. Penerapan berbagai kriteria yang berbeda antara negara pemungut pajak dalam perumusan ketentuan sumber penghasilannya menimbulkan pengadaan sumber atau cascading source atau suatu kategori penghasil yang dianggap sebagai bersumber di lebih satu negara. Aspek perjanjian penghindaran pajak berganda. Untuk mengalokasikan hak pemajakan atas kategori penghasilan tertentu kepada salah satu negara penandatangan P3B, istilah asal tersendiri tentang sumber penghasilan. Dalam bahasa P3B, istilah asal originating atau arising lebih sering dipakai ketimbang istilah berbahasa sumber atau source. Dapat terjadi bahwa kriteria penentu asal penghasilan P3B tidak sama dengan kriteria penentu ketentuan tentang sumber penghasilan. Demikian yang bisa kami presentasikan dari saya Wisnu Hari Raharjo dari kelompok 2 tentang ketentuan tentang sumber penghasilan. Demikian saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.